Pisang Molen TV. Boleh jadi, nantinya varian jet tempur Sukhoi Su-30 tercanggih bukanlah yang dioperasikan Angkatan Udara Rusia Su-30 SM-2, melainkan varian upgrade dari Sukhoi Su-30 MKI milik India. Hal tersebut terkait dengan program Super Sukhoi India yang telah lama tertunda. Namun, dengan permintaan dana senilai 4 miliar dolar, Kementerian Pertahanan India akan melakukan upgrade pada 150 unit Su-30 MKI, dari total 260 unit Su-30 MKI yang saat ini dioperasikan India. Salah satu poin utama dari program Super Sukhoi India, yakni penggantian jenis radar. India menganggap radar yang digunakan pada Su-30 MKI saat ini, N011 MBARS, sudah dianggap ketinggalan zaman, lantaran merupakan hasil pengembangan teknologi dekade 80-an. Sebagai gantinya, Su-30 MKI nantinya akan dipasangkan jenis radar aktif Electronically Scanned Array (AESA), yang dikembangkan secara lokal. Radar AESA yang rencananya akan dipasang pada Su-30 MKI adalah UTAM, yang untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 2019 selama pameran di India. Dalam beberapa tahun terakhir, India telah bekerja keras untuk meningkatkannya. Dan ternyata, mereka sudah mencapai tahap akhir. Radar ini akan diintegrasikan tidak hanya ke dalam Su-30 MKI, tetapi juga ke dalam jet tempur Tejas buatan India, serta beberapa sistem senjata udara India lainnya. Karena India bermaksud mengembangkan jet tempur generasi kelimanya sendiri, radar ini, tetapi dalam versi yang lebih besar dan lebih baik, juga akan diintegrasikan ke dalam pesawat proyek HAL AMSA. Modul kuat frekuensi berpendingin air berada di jantung UTAM. Radar AESA ini dapat melacak 50 target pada jarak lebih dari 100 km sambil mengunci 4 target secara bersamaan. Radar akan dapat bekerja dalam beberapa mode secara bersamaan. UTAM punya kekebalan ECM (Electronic Countermeasure) yang tinggi, antena side lobe ultra rendah, antarmuka yang fleksibel, sistem tangkas cepat dan perangkat keras dan perangkat lunak modular, keandalan misi yang tinggi, dan mode EFF (Identification Friend or Foe) adalah beberapa fitur baru dari radar ini. Sementara radar pada Su-30 MKI saat ini adalah N011 MBARS. Radar ini memiliki dua array yang dikontrol secara elektronik terpisah dengan output daya puncak 4-5 kW. Sebagai dasar, diasumsikan bahwa para insinyur Rusia menggunakan pengalaman mereka dari N007 Zaslon untuk merancang radar BARS. Namun, selama bertahun-tahun, spesialis Rusia telah mengubah desain antena, yaitu, dari Electronically Scanned Passive Array, mereka membuat antena multi-channel Passive Electronically Scanned Array PESA N011 MBARS. Radar ini punya kemampuan pemindaian tanda kurang lebih 70 derajat di azimut dan tanda kurang lebih 45 derajat di elevasi. Namun, karakteristik ini berlaku pada posisi tetap. Belakangan, Rusia menyadari bahwa radar dapat meningkatkan kinerja. Jadi mereka memasang N011 MBARS pada drive elektromekanis yang mengubah kemampuan pemindaian menjadi tanda kurang lebih 90 derajat. Selama misi, N011 MBARS punya jangkauan deteksi 400 km. Namun, tidak demikian halnya dengan fitur pelacakan dan pemindaian belakang. Ketika Su-30 MKI harus melacak target, jangkauannya menjadi setengahnya, yaitu 200 km. Dari belakang, jangkauan radar hanya 60 km. N011 MBARS dapat mencegat 4 target udara dengan menyerang mereka secara langsung. Radar, bagaimanapun, memiliki 3 kali lipat potensi pelacakan, hingga 16 target udara sekaligus. Selama misi udara ke darat yaitu, deteksi target darat, radar Su-30 India saat ini dapat beroperasi pada jarak hingga 60 km. Namun, Rusia beberapa tahun lalu memperbarui Su-30 MKI dan meningkatkan jangkauan hingga 120 km. Program Super Sukhoi seharusnya dimulai hampir 2 tahun lalu. Pada awal tahun 2022, ketika pasukan Rusia menginvasi Ukraina, maka menunda rencana Komando Udara India. Namun, waktunya telah tiba untuk perubahan, dan melihat ancaman nyata dari Cina, maka India kini siap berinvestasi untuk program Super Sukhoi.